Oke sobat, jumpa lagi di channel saya. Dan kali ini saya ada sesuatu. Ya, ini adalah pompa air. Pompa air ini sudah saya rakit ya, karena kemarin waktu merakit tidak kepikiran mau membuat video. Jadi sekarang saya akan ulas lagi berbagai komponen yang saya rakit di dalam kotak ini ya. Ini adalah pompa air portable 12 volt ya. Tapi untuk kali ini saya cuma menggunakan baterai bekas laptop dengan tegangan 3,7 per baterai. Saya paralel per 3 ya, dan seri 2. Jadi untuk tegangan outputnya ada sekitar minimal 7,4 volt. Dan waktu penuh tegangan akan menjadi sekitar 7,8 lebih lah ya, sampai 7,9. Dan ini sudah saya gunakan atau pakai untuk menyiram tanaman di pagi dan sore hari. Karena ini memang saya tujukan tadinya untuk pergi ke sawah ya. Kebetulan di sawah itu ada semacam kolam, bukan kolam ya, kalau istilah Jawanya itu belik. Dan di waktu kemarau itu masih terdapat air. Tapi kan di sawah tidak ada instalasi listrik ya. Jadi saya kepikiran untuk membuatnya portable, yang bisa saya bawa kemana-mana untuk menyiram tanaman atau saat menanam cabai atau apa sayuran lah. Kemudian saya terpikir untuk membuat pompa ini. Sebenarnya jalannya rame. Sebenarnya tidak terlalu rumit untuk komponennya sendiri. Banyak dijual di toko elektronik seperti box universal ini, sama digital voltmeter ya, sama saklar, sama pompanya. Kebetulan ini juga saya dapat dari salah satu toko akuarium ya di daerah saya. Itu kebetulan ada malah pompanya. Dan ini ada beberapa modul yang perlu saya jelaskan. Di sini ada pompa itu sendiri dan baterai lithium bekas laptop. Kemudian pengisian, modul pengisian. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai satu persatu dari komponennya. Dari komponen utama yang kita gunakan adalah pompa DC ya, DC 12 volt. Maaf ini semrawut kurang rapi karena memang saya buat waktu itu tidak terlalu, istilahnya gimana ya, pengen cepat selesai, jadi saya seadanya, dengan alat seadanya. Sekarang kita akan dari skema pertama, kita buat baterai. Pada bagian baterainya itu ada 6 buah baterai ya. Saya menggunakan 6 buah baterai dengan posisi seperti ini. Ini saya umpamakan baterai. Ini harus kutub positif, negatif. Ini kutub positif, negatif. Ini baterai 1, baterai 2, baterai 3, baterai 4, baterai 5, baterai 6. Dan kita menyerinya 2. Maksudnya dalam 3 baterai yang kita paralel,
kita paralel ya, antara positif sama positif pada bagian kutub positif, dan negatif sama negatif pada bagian kutub negatif. Kemudian sama yang di bawah, positif sama positif, kemudian negatif sama kutub negatif. Ini per paralel ada 3. Jadi maksud dari paralel ini sendiri untuk lebih menguatkan arus ya, jadi akan lebih awet nanti dipakainya. Kita sebenarnya bisa menggunakan satu baterai dengan di seri 2, cuma nanti untuk keawetannya waktu digunakan itu tidak akan lama, baterai akan mudah habis. Dan kita sambungkan antara kutub positif baterai dan negatif baterai. Ini penyerian ya. Jadi tegangan nominal pada baterai per baterai itu 3,6 volt rata-rata ya, bisa 3,7, 3,6 volt. Oke. Dan waktu penuh baterai itu nilainya akan sekitar 4 volt sampai 4,2. 4 volt sampai 4,2 itu nilai waktu terisi penuh. Jadi dengan penyerian ini akan kita dapatkan tegangan nominalnya 3,6 volt ditambah 3,6 volt. Jadi ada hasil sekitar, dari total semuanya ada 7,4 volt. Kenapa pompanya ini 12 volt, kita memakai baterai 7,4 volt? Itu kalau menurut saya pribadi, istilahnya gimana ya, menurut saya akan lebih awet jika kita gunakan tegangan di bawah tegangan nominalnya yang digunakan pompa, tapi akan berpengaruh pada tekanan atau hasil dorongan dari pompa ini. Karena saya tidak menggunakannya untuk mencuci mobil atau motor, karena tidak punya mobil, hanya punya motor. Jadi saya lebih sering mencuci pakai ember sama busa. Maka saya cuma memakai tegangan 7,4 volt ini. Karena ini nanti alat saya akan gunakan cuma untuk menyiram tanaman, untuk ya seperti itulah. Intinya pada dasarnya saya gunakan untuk menyiram tanaman, karena akan saya bawa ke sawah. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke modul pompa DC nya. Ini ibarat pompa DC. Gambarnya ini, maaf gambarnya kurang bagus karena bukan ahli menggambar ya, atau bukan pelukis, jadi seadanya aja. Yang penting maksudnya itu mengerti ya. Ini ada 2 pin ini, ada plus sama negatif. Untuk bagian sebenarnya ini bisa bolak-balik ya antara plus sama negatif, cuma nggak apa-apa kalau kita mau kasih yang katup biar lebih bagus atau sesuai dengan rekomendasi dari pembuatnya. Ada warna kabel merah sama biru biasanya. Oke, dan di sini ada saklar on off, dan di sini ada 2 pin pada saklarnya, 2 pin. Pada pin positif pada baterai saya tujukan ke saklar.
Dan pada pin negatif pada baterai saya tujukan ke pompa DC atau dinamo. Dan pada pin saklar yang satu saya tujukan ke plus pompa DC. Jadi fungsi saklar ini untuk memutuskan arus dari baterai positif ke dinamo ya, agar bisa dihidupkan dan dimatikan. Oke, dan kita masih ada satu lagi ya di sini. Voltmeter ini saya pasang untuk mengetahui masih berapa volt tegangan baterai. Maaf, saya sendiri tidak memasang baterai meter ya, karena saya nggak punya modulnya. Jadi saya pasang ini saja yang mudah didapat. Untuk pemasangannya juga sangat mudah. Cuma kita langsung untuk volt baterainya atau voltmeter maksud saya, itu saya pasang ini voltmeter ya. Ini ada negatif, ada positif. Ini jangan terbalik, karena kalau terbalik tidak akan bisa tampil atau malah bisa rusak. Ini negatif baterai saya pasang ke, maksud saya negatif pada voltmeter saya pasang ke negatif baterai. Dan untuk positif pada voltmeter saya pasang ke positif pada dinamo. Kenapa saya pasang positif pada dinamo? Karena kalau kita pasang langsung ke baterai, voltmeternya tidak akan mati, akan terus menyala ya. Jadinya nanti menyalanya saat saklar dihidupkan seiring dengan menyalanya dinamo. Dan untuk modul pengecasan saya gunakan alat sederhana ya, yang mungkin secara diagram atau skema tidak umum tapi berfungsi dengan baik saya gunakan. Oke, pada skemanya kita ambil kutub positif pada baterai dan kutub negatif pada baterai. Kita ambil. Oke, ini ada kutub positif dan ini kutub negatif. Lanjut ke modul pengecasan. Saya menggunakan komponen utama yaitu IC 7809 ya. Karena ini menggunakan baterai 7,4, saya menggunakan IC tersebut. Misalnya ini IC. Maaf, gambarnya seadanya. Ini kakinya. Ini IC regulator 7809, bisa LA, bisa LM. Kalau bisa gunakan yang kualitas bagus ya. Dan saya menggunakan dioda. Bisa 5 ampere atau lebih. Dan dioda itu dipasang di arus positifnya.
dari sini ya. Saya kasih simbol aja ya, seperti ini diodanya. Untuk negatif kita pasang pada tengah pin posisi IC regulator. Ini menghadap ke sini ya IC-nya. Ya, IC-nya menghadap ke sini. Ini kita kasih jalur ke sana. Dan pada dioda yang menuju ke arus positif kita pasang pada bagian output IC. Kita pasang. Tapi sebelum dipasang pada bagian output IC, kita harus memberikan tahanan ya, atau resistor, agar saat baterai benar-benar kosong tidak merusak IC regulator ini karena terlalu panas. Kita akan gunakan sebuah resistor. Saya menggunakannya resistor kapur ya. Dan kita pasang di sini untuk R kapurnya. Fungsi dioda ini untuk mencegah arus balik ya, menuju ke IC regulator agar tidak terjadi panas dan pengurasan energi pada baterai. Dengan fungsi ya, maksudnya arus balik, dan juga untuk mengurangi tegangan dari IC regulator agar turun dari 9 volt. Dan ini tahanan kita fungsikan untuk meredam arus yang terlalu besar yang menyebabkan IC regulator panas. Ini saya biasa menggunakan nilai 5 ohm 5 ohm atau 4 ohm juga bisa. Watt atau R yang biasa terdapat pada power OCL ya, tapi berbeda nilai impedansinya. Kalau yang biasa digunakan pada power itu 0,5, ini 5 ohm. Terus di bagian pin input pada IC kita juga ada terus di bagian input pada IC kita bisa kasih dioda lagi ya, 5 ampere atau 10 ampere. Dioda lagi. Atau tidak juga tidak apa-apa. Cuma kalau kita kasih dioda itu lebih aman pada pengisian. Kalau pengisiannya terbalik atau gimana gitu akan aman, tidak ada arus mengalir. Berbeda kalau tanpa dioda. Dan ini negatif ya, negatif pada baterai. Kita tarik ke sini. Nah, ini adalah input pengisian. Nggak muat. Atau pengecasan dari sini. Jadi kita mengecas bisa menggunakan tegangan 12 volt adaptor ya. Kalau saya menggunakan adaptor 12 volt kecil, mengecasnya
Kita bisa kasih indikator untuk indikator lampu cas ya. Misal pakai dioda, kita bisa kasih sini resistor. Kemudian resistor 1 kilo ya, bisa. Kemudian lampu LED. Kemudian ini ke negatif atau ground. Ini untuk indikator, ini plus, ini min. Ini untuk indikator pengecasan masuk tidaknya cas. Kurang lebih seperti inilah skema pada alat ini ya, yang telah saya buat ini. Ini tidak menggunakan full 12 volt, tapi cuma sekitar 7,4 volt. Oke, dan lebih bagus lagi pada motor atau pompa dieselnya kita kasih filter elko ya di sini. Kita kasih filter elko. Kalau saya menggunakan 25 volt 100 mikro. Itu sudah cukup ya untuk memfilter tegangan induksi dari putaran motor ya, agar tidak mengganggu alat lain. Oke, kita akan coba fungsi dari pompa portable ini. Kita lihat hasilnya. Oke, kita akan coba pompanya. Kita menggunakan ember berisi air. Proses penghisapan ya. Dan inilah hasilnya. Lumayan ya. Kita bisa gunakan untuk menyiram tanaman. Atau jika ingin kekuatannya lebih besar, kita bisa mengupgrade untuk baterainya. Bisa kita gunakan aki atau kita rubah menjadi 12 volt agar lebih kuat. Tapi untuk saat ini cuma akan saya gunakan untuk menyiram tanaman. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Jika kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.